Hai semua, salam hebat dan dahsyat. Ayo teman-teman, siapa yang tahu comfort zone? Siapa yang tahu box? Siapa yang tahu cage? Nah, kali ini kita sama-sama mau belajar mengenai keluar dari comfort zone sekarang. Kita sudah sangat familiar ya dengan istilah ini ya. Mungkin sudah banyak teman-teman atau YouTube channel yang lain atau teman-teman mendengar dari dari internet atau dari buku istilah comfort zone, istilah out of the box atau lebih kasar lagi atau lebih ekstrim lagi, burn the box. Ya teman-teman, ini ada sebuah cerita, mungkin sudah pernah baca atau mungkin sudah mendengar tentang kata ya, kata yang dimasukkan ke dalam panci ya. Pertama di dalam masukkan di panci ini dia dari posisi api dinyalakan dari awal. Nah teman-teman tahu apa yang terjadi? Kata itu santai ya, yang menikmati air hangat ya, karena memang dia taruh di dalam panci dan dia menikmati air hangat seperti itu. Dia nyaman dengan kondisinya, tapi tahu kan endingnya ya, katanya mati karena direbus. Beda dengan misalnya air sudah mendidih ya, katanya dimasukin, oh dia akan loncat karena dia tahu itu sebenarnya berbahaya dan tidak baik untuk dia. Seperti itu teman-teman. Nah di sini sama-sama kita mau belajar ya, comfort zone itu atau zona kenyamanan itu hampir dialami oleh mungkin 90% orang di muka bumi ini, orang di seluruh dunia ini. Mereka nyaman dengan hidupnya yang seperti itu saja, mereka nyaman dengan gaya hidupnya atau dengan lingkungannya yang seperti itu saja. Mereka sudahlah hidup seperti ini, jalani saja, biarkanlah kemana angin membawa hidup ini. Nah, pilihannya di teman-teman sekarang. Teman-teman mau milih yang mana nih? Seperti kata yang nyantai tadi, kalem, slow, atau teman-teman mau jadi kata yang ketika wah ini alert nih, aware banget, wah ini udah nggak bener nih, wah aku harus berubah nih, nggak bisa kayak gini terus ya. Perubahan memang menyakitkan, tapi itu worth it atau itu layak teman-teman ya. Masalah yang dihadapi setiap orang itu hampir seluruh orang itu mengalami yang namanya obesitas atau kegemukannya. Why? Kenapa? Karena mereka nyaman dengan kondisinya seperti itu. Pola makan yang tidak teratur, yang makan seenaknya, nggak pernah olahraga. Ya, ini hal-hal yang saya angkat ini adalah yang lazim. Tapi orang yang mau bangkit atau mau berubah dari pola hidup ini, wah, mungkin 1 dari 10 orang ya, yang saya katakan tadi, 90% orang itu nyaman dengan kondisinya. Saya punya pengalaman pribadi teman-teman ya, jujur ketika lulus SMA itu semuanya teman-teman di SMA itu semuanya daftar kuliah. Dan saya kesempatannya tidak bisa langsung kuliah, saya harus harus menunda karena memang dari kondisi perekonomian keluarga itu. Tapi ya akhirnya saya bisa bisa bekerja, dan itu lagi ketika kita bekerja udah menerima gaji, udah enak nih, ya sudah, ini zona nyaman kita ya. Teman-teman pada ngambil kredit motor, semuanya ikut-ikutan. Kemudian ada yang mengambil hutang untuk hedon, ya
ikut-ikutan ini. Kemudian saya merenungkan, saya berpikir, dan ya saya puji Tuhan aware saat itu, wah nggak bisa nih kalau seperti ini terus. Akhirnya ya saya mulai memikirkan, nggak bisa, harus take action, harus berubah. Jadi ketika teman-teman saya tuh, mohon maaf ya, yang bekerjanya tuh masuk menggunakan ijazah SMA, tidak mau untuk melanjutkan pendidikan, saya mau. Jadi posisi saya bekerja, saya juga kuliah gitu teman-teman. Ya kalau dirasakan berat ya berat. Bagaimana kita harus bekerja, selesai bekerja kita harus bikin makalah, bikin tugas dan sebagainya. Tapi ya itu worth it akhirnya. Ya akhirnya ya lulus dengan dengan hasil yang nggak mengecewakan lah. Tapi dengan dengan hasil kita keluar dari zona nyaman tuh, impactnya atau efeknya tuh sampai sekarang saya rasakan. Jadi ada penyesuaian ijazah dan sebagainya itu, terus kemudian cara pola kita berpikir juga itu merubah semuanya ya. Ya memang kuliah atau studi itu tidak menjamin kita langsung dapat pekerjaan, cuma dengan kuliah itu, atau yang saya garis bawahi adalah bagaimana kita keluar dari zona nyaman tersebut ya. Teman-teman juga sering baca tuh banyak atau melihat orang-orang yang, mohon maaf, diberhentikan dari tempat pekerjaannya, merasa stres dan bingung dan sebagainya gitu. Akhirnya muncullah the power of kepepet. Nyatanya dia begitu dipecat, dia malah bikin usaha, malah bisnisnya jadi besar gitu. Kita juga melihat ada pengusaha atau peternak anggur itu di daerah tempat saya itu, kota saya itu, dia waktu itu bingung ketika pandemi, mau usaha apa, mau jualan apa, semua orang nggak boleh kemana-mana seperti itu. Ya akhirnya apa? Dia bikin perkebunan anggur teman-teman. Dan dia nggak nyangka itu akhirnya perkebunannya jadi laris dan bagus sampai sekarang. Jadi yang di sini saya katakan bahwa kita harus jujur pada diri sendiri ya. Yang kita hidupi setiap hari itu apakah seperti ini terus gitu. Karena kalau pola cara hidup kita seperti ini terus, nanti akan membentuk habit kita, terus habit kita ini akan membentuk karakter kita. Ya, jadi akhirnya kita jadi orang yang ogah-ogahan, nggak mau belajar hal yang baru gitu. Padahal ya semua orang tahu kemampuan otak kita ini hanya dipakai berapa persen saja, belum maksimal istilahnya. Dan ingat, Tuhan ciptakan kita tuh sangat sempurna ya, sangat bagus sekali. Jadi bagaimana kita tuh bisa memiliki ide kreatif yang bisa untuk berguna bagi diri kita, keluarga ataupun orang lain. Kemudian yang tak kalah pentingnya, yang mungkin ini saya harus sampaikan di sini, bagaimana kita menjadi orang itu ketika kita bergaul dengan orang tersebut. Artinya seperti ini, lingkungan di mana teman-teman berada itu yang akan memengaruhi hidup teman-teman. Ketika teman-teman bergaul dengan orang-orang yang suka misalnya suka makan bakso ya, nanti kelamaan teman-teman akan suka dengan bakso itu. Tapi ketika teman-teman punya lingkungannya itu kira-kira tidak membawa kita menjadi lebih baik, itu teman-teman tidak berada dalam lingkungan yang tidak berada dalam circle yang bagus. Teman-teman berada di dalam cage atau kandang. Nah, ini saatnya untuk keluar dari zona nyaman tersebut ya. Yang saya sampaikan tadi, teman-teman harus keluar dan harus berani ngambil tindakan, karena ini adalah hidup teman-teman sendiri ya. Tapi selama pergaulan itu baik ya, terus kembangkan ya. Jangan pernah merasa nyaman dengan kondisi yang membuat kita dinina-bubukkan atau dimanjakan. Kita harus struggle dan berjuang kalau ingin mendapatkan sesuatu yang besar ya. Kalau teman-teman mau makan, harus mau bekerja. Oke, semangat ya.
Ini pelajaran kehidupan kita hari ini, dan terus berjuang. Mari kita keluar dan bebaskan diri kita untuk menjadi versi diri kita yang terbaik. Salam hebat dan dahsyat.